Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 22579-004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran kebijakan fiskal dan moneter dalam mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah. Baik, yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Jadi, kebijakan fiskal adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, distribusi pendapatan yang adil, serta pengendalian inflasi dan pengangguran. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi produksi, pendapatan, dan harga-harga barang dan jasa. Adapun alat-alat kebijakan fiskal, yang pertama pajak. Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Kebijakan pajak mencakup penentuan tarif pajak, perluasan basis pajak, dan pemberian insentif pajak untuk tujuan tertentu. Melalui peningkatan atau penurunan pajak, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Yang kedua, belanja pemerintah. Belanja pemerintah mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Melalui peningkatan atau penurunan belanja, pemerintah dapat langsung mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Baik, selanjutnya kebijakan moneter. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar serta tingkat suku bunga dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga atau inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mempengaruhi permintaan agregat. Adapun alat-alat kebijakan moneter, yang pertama suku bunga. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar atas pinjaman uang atau imbalan atas tabungan dan investasi. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan pembelian dan penjualan surat berharga pemerintah oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ketika bank sentral membeli surat berharga, jumlah uang beredar meningkat. Sebaliknya, ketika bank sentral menjual surat berharga, jumlah uang yang beredar berkurang. Yang ketiga, cadangan wajib. Cadangan wajib adalah persentase tertentu dari simpanan bank komersial yang harus disimpan sebagai cadangan di bank sentral. Dengan mengubah presentasi cadangan wajib, bank sentral dapat mengatur kemampuan bank komersial untuk memberikan pinjaman. Selanjutnya, pengaruh kebijakan fiskal terhadap inflasi. Bagaimana kebijakan fiskal mengendalikan inflasi? Yang pertama, pengurangan belanja pemerintah.
Pengeluaran belanja pemerintah salah satu cara yang efektif untuk mengendalikan inflasi. Ketika pemerintah mengurangi pengeluaran, jumlah uang yang beredar dalam perekonomian berkurang. Hal ini menurunkan permintaan agregat yang dapat menekan tingkat tekanan inflasi. Berikut beberapa cara pengurangan belanja pemerintah yang dapat mengendalikan inflasi. Yang pertama, pengurangan proyek infrastruktur. Dengan mengurangi atau menunda proyek infrastruktur besar, pemerintah dapat menurunkan jumlah uang yang disuntikkan ke dalam perekonomian. Proyek-proyek infrastruktur seringkali memiliki efek pengganda yang besar sehingga pengurangannya dapat berdampak signifikan terhadap permintaan agregat. Nah, yang kedua, pemotongan subsidi. Pengurangan atau penghapusan subsidi terutama pada barang-barang yang banyak dikonsumsi seperti bahan bakar dapat mengurangi pengeluaran pemerintah. Namun ini harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa menyebabkan kenaikan harga barang dalam jangka pendek. Yang ketiga, efisiensi dan penghematan. Meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam pengeluaran pemerintah dapat mengurangi inflasi. Misalnya dengan mengurangi biaya operasional yang tidak produktif untuk menghilangkan program-program yang tidak efektif. Selanjutnya, peningkatan pajak. Yang kedua, peningkatan pajak adalah alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengendalikan inflasi. Dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat mengurangi pendapatan yang tersedia bagi individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi dan investasi. Selanjutnya, pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi. Bagaimana kebijakan moneter mengendalikan inflasi? Yang pertama, penyesuaian suku bunga. Salah satu alat utama kebijakan moneter adalah penyesuaian suku bunga. Suku bunga yang merupakan biaya yang harus dibayar atas pinjaman atau imbalan atas tabungan memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Melalui penyesuaian suku bunga, Bank sentral dapat mempengaruhi inflasi dengan cara berikut. Yang pertama, peningkatan suku bunga, dan yang kedua, penurunan suku bunga. Yang kedua, pengendalian jumlah uang beredar. Selain penyesuaian suku bunga, Bank sentral juga dapat mengendalikan inflasi melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar yang terlalu banyak dapat menyebabkan inflasi. Sementara jumlah uang yang terlalu sedikit dapat menyebabkan deflasi. Bank sentral menggunakan berbagai alat untuk mengatur jumlah uang beredar, antara lain yang pertama, operasi pasar terbuka atau PT, yang kedua, cadangan wajib, dan yang ketiga, fasilitas pinjaman likuiditas. Baik, selanjutnya dampak kebijakan fiskal terhadap nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal meliputi pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara, memiliki dampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Dampak ini terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk pengaruh defisit anggaran terhadap nilai tukar. Pengaruh defisit anggaran terhadap nilai tukar terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatannya. Defisit anggaran dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah melalui beberapa saluran. Yang pertama, pembiayaan defisit melalui peminjaman luar negeri. Ketika pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam dari luar negeri, permintaan untuk mata uang asing meningkat. Yang kedua, pembiayaan defisit melalui penerbitan obligasi.
Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan menerbitkan obligasi domestik. Yang ketiga, dampak terhadap persepsi investor. Defisit anggaran yang besar dan berkelanjutan dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Yang keempat, pengaruh terhadap inflasi dan suku bunga. Defisit anggaran yang besar seringkali dikaitkan dengan peningkatan inflasi melalui pencetakan uang atas pembiayaan dalam negeri yang ekstensif. Selanjutnya, dampak kebijakan moneter terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Sentral bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas harga. Di Indonesia, Bank Indonesia atau biasa disebut BI memainkan peran utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah melalui penyesuaian suku bunga dan intervensi di pasar valuta asing. Pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar. Suku bunga adalah salah satu instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar. Beberapa mekanismenya. Yang pertama, dampak terhadap aliran modal. Perubahan suku bunga mempengaruhi daya tarik suatu negara bagi investor asing. Yang kedua, pengaruh terhadap selisih suku bunga atau interest rate differential. Nilai tukar dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga antara dua negara. Yang ketiga, pengaruh terhadap ekspektasi inflasi. Perubahan suku bunga juga mempengaruhi ekspektasi inflasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.